Tata laksana atau tata usaha pendidikan yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan demikian, ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah usaha dari lembaga pendidikan untuk melaksanakan tata laksana atau usaha. Adapun konsep dasar dari ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah: pertama, menyangkut administrasi kurikulum. Kedua, menyangkut administrasi murid. Ketiga, menyangkut administrasi personil. Keempat, menyangkut inventaris sekolah. Kelima, mengenai pekerjaan surat menyurat. Keenam, menunjang penataan keuangan. Ketujuh, menunjang administrasi sarana prasarana. Kedelapan, menjunjung hubungan sekolah dengan masyarakat. Atas konsep dasar tersebut, maka fungsi dari ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah: pertama, memperlancar pencapaian tujuan pengajaran. Kedua, memperlancar kegiatan pencatatan siswa dari proses penerimaan hingga murid tersebut keluar dari sekolah, disebabkan karena telah tamat atau lulus atau sebab lain. Ketiga, memperlancar proses penataan tenaga kerja untuk lembaga secara efisien. Keempat, memperlancar proses penataan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan. Kelima, memperlancar proses pengelolaan surat menyurat. Keenam, memperlancar proses penataan keuangan, serta yang ketujuh, memperlancar hubungan sekolah dengan masyarakat. Prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan, maka butuh penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Adapun prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan, yang pertama, surat dinas sekolah dan buku agenda. Semua surat menyurat yang dilakukan dalam rangka kepentingan kehidupan dan realisasi program sekolah disebut surat dinas. Surat masuk maupun surat keluar harus dicatat disertai arsip-arsipnya. Pencatatan tersebut dibedakan dalam buku agenda surat masuk dengan buku agenda surat keluar. Surat yang bersifat kedinasan, baik dinas pemerintahan maupun dinas swasta, biasanya bersifat resmi dan menggunakan bahasa Indonesia baku, sedangkan buku agenda berfungsi sebagai catatan keluarnya surat dengan pencatatan nomor urut surat keluar, tanggal surat keluar atau pengirim, alamat surat atau kepada siapa, pokok isi surat, dan keterangan. Kedua, buku ekspedisi. Buku ekspedisi berfungsi sebagai bukti bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamat atau petugas yang diserahi tanggung jawab. Buku catatan rapat sekolah atau notulen. Notulen berfungsi sebagai catatan proses, hasil atau keputusan yang diambil pada saat rapat sekolah. Biasa disebut rapat dewan guru atau rapat guru. Berdasarkan materi yang dibicarakan dalam rapat sekolah, rapat tersebut antara lain: rapat kenaikan kelas, rapat kelulusan EBTA atau ujian, rapat penerimaan murid baru, dan rapat pembagian tugas mengajar. Keempat, buku pengumuman. Buku pengumuman ini berasal dari kepala sekolah. Dimaksudkan sebagai media informasi atau pemberitahuan yang ditujukan kepada para guru. Adapun isi pengumumannya dapat bersifat instruksi bermacam-macam. Pada intinya selalu menyangkut masalah pembinaan sekolah. Setiap guru yang sudah membaca pengumuman tersebut diwajibkan membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda bahwa ia telah membacanya. Dengan demikian,
buku pengumuman ini lebih tepat dibanding papan pengumuman. Jika pengumuman itu ditujukan kepada murid, buku pengumuman juga bisa dipakai. Tetapi seorang petugas sekolah harus ditunjuk untuk membacakannya di setiap kelas. Kelima, kegiatan administrasi yang didindingkan. Yang dimaksud kegiatan ini adalah kegiatan pencatatan atau pendataan yang kemudian hasil pencatatan tersebut dipasang atau ditempel pada dinding, baik dinding kelas maupun dinding kantor guru atau tata usaha sekolah. Kegiatan semacam ini lebih dikenal dengan administrasi yang didindingkan. Keenam, administrasi keuangan sekolah. Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula sekolah. Perihal keuangan sekolah, pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan atau yang biasa disebut SPP, uang kesejahteraan personil, gaji, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah, seperti perbaikan sarana. Berikut beberapa instrumen format-format yang mencerminkan adanya kegiatan administrasi keuangan sekolah tersebut, yaitu administrasi pembayaran SPP, administrasi keuangan yang berasal dari pemerintah, administrasi keuangan yang berasal dari BP3, dan lain-lain. Dalam hubungan ini, misalnya kegiatan arisan di sekolah, koperasi antar guru, dan lain-lain. Perlu disusun suatu format yang disebut kartu pembayaran gaji. Kartu ini sering disebut daftar potongan gaji karena lebih menekankan besar jumlah potongan gaji pegawai yang bersangkutan. Sistem informasi manajemen lembaga pendidikan. Sistem informasi manajemen telah ada dan berfungsi untuk memberikan informasi bagi manajer yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi. Dengan demikian, sistem informasi manajemen pendidikan adalah memberikan informasi bagi manajer dalam merencanakan serta mengendalikan operasi dalam ruang lingkup pendidikan. Dalam kehidupan di masa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Teknologi informasi banyak berperan dalam bidang-bidang antara lain bidang pendidikan atau e-education, bidang pemerintahan atau e-government, bidang keuangan dan perbankan. Transisi pemanfaatan sistem informasi dalam dunia pendidikan saat ini adalah di mana globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Mason berpendapat bahwa pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi, bukannya gedung sekolah. Suatu pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus memiliki unsur sebagai berikut. Pertama, pusat kegiatan siswa. Sebagai suatu community web-based distance learning harus mampu menjadikan sarana ini sebagai tempat kegiatan mahasiswa, di mana mahasiswa dapat menambah kemampuan membaca materi kuliah, mencari informasi, dan sebagainya. Kedua, sistem administrasi mahasiswa, di mana para mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa, prestasi mahasiswa, dan sebagainya. Ketiga, pendalaman materi dan ujian. Biasanya dosen sering mengadakan kuis singkat dan tugas yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah diajarkan serta melakukan tes pada akhir masa belajar. Hal ini juga dapat diantisipasi oleh web-based distance learning. Keempat, perpustakaan digital.
Pada bagian ini terdapat berbagai informasi kepustakaan, tidak terbatas pada buku tapi juga pada kepustakaan digital, seperti suara, gambar, dan sebagainya. Bagian ini bersifat sebagai penunjang. Kelima, materi online di luar materi kuliah. Untuk menunjang perkuliahan, diperlukan juga bahan bacaan dari web lainnya. Maka pada bagian ini dosen dan siswa dapat langsung terlibat untuk memberikan bahan lainnya untuk dipublikasikan kepada mahasiswa lainnya melalui web.